Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek individu mata kuliah Fisika 1 Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai motion into dimension atau gerak dalam dua dimensi pada bab GLB dan GLBB, serta sekilas penerapannya pada dunia teknik sipil. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Fadila Kurniawan dengan NIM 25052362255, offering D3, Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing atau berbagi sedikit mengenai motion into dimension atau gerak dalam dua dimensi. Motion into dimension atau gerak dalam dua dimensi adalah gerak suatu benda yang melintasi sebuah bidang datar di mana posisinya akan berubah terhadap sumbu horizontal X dan sumbu vertikalnya yaitu Y secara bersamaan. Contoh penerapannya pada dunia teknik sipil adalah pengoperasian alat berat berupa crane atau tower crane. Konsepnya adalah vektor posisi dan kecepatan dua dimensi. Pada kasus ini, saat tower crane mengangkat beton pracetak, beban tersebut akan ditarik ke atas yaitu sumbu Y, sekaligus trolinya akan bergerak maju mundur pada rekan crane yaitu sumbu X. Jadi bebannya akan diangkat melalui kabel ini yaitu sumbu Y-nya atau vertikal, dan akan bergerak maju mundur melalui lengan crane menggunakan troli yaitu sumbu X-nya. Apa sih tugas insinyur sipil pada kasus ini? Tugasnya adalah mengatur timing kecepatan resultan dua dimensi agar material sampai di titik koordinat yang tepat tanpa menimbulkan ayunan atau pendulum efek yang berbahaya bagi struktur bangunan yang dikerjakan dan juga pada objek-objek yang ada di sekitar pengoperasian alat berat ini. Penerapan kedua, contohnya ada desain pelimpah bendungan. Konsepnya adalah gerak parabola atau projectile motion. Pada kasus ini, air yang meluap dan memancar keluar dari pintu bendungan akan membentuk lintasan lengkung parabola sebelum menghantam dasar sungai. Tugas para insinyur sipil adalah menghitung kecepatan awal air dan lintasan jatuhnya, koordinat X dan Y. Tujuannya adalah merancang kolam peredam energi tepat di titik jatuhnya air, agar energi air tidak mengerus dan menghancurkan fondasi dari bendungan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, yang mana sih gerak parabola? Gerak parabola yaitu air yang memancar dari pintu bendungan ini dan menghantam kolam peredam energi. Oke. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus yang mungkin perlu dicatat karena akan kita gunakan pada contoh soal di slide berikutnya. Pertama ada rumus sumbu horizontal X atau GLB atau gerak lurus beraturan. Rumus pertamanya adalah jarak horizontal yaitu X sama dengan Vx kali T. Dengan keterangan kecepatan horizontal Vx selalu konstan karena tiada gravitasi ke samping. Kedua adalah sumbu vertikal Y atau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Rumus pertamanya adalah ketinggian jatuh atau height. Di sini kita singkat menjadi H sama dengan posisi awal dikali YO plus VYO dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Kecepatan vertikal akhir atau VY yaitu dx dikali Vx kali T. Besar kecepatannya yaitu akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Format vektor dua dimensi. V sama dengan Vxi tambah Vyj.
Untuk keterangannya akan saya jelaskan pada contoh soal. Jadi tetap semangat, simak. Contoh soal pertama. Sebuah bola menggelinding secara horizontal dari tepi sebuah tebing setinggi 500 meter dengan kecepatan 5 meter per detik. Pertama, A. Tentukan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. B. Berapa jarak horizontal dari kaki tebing saat bola menyentuh tanah. Oke, pada bagian A, berapa sih waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah? Pada step pertama, kita gunakan rumus Y, karena diketahui besar sumbu vertikalnya. Rumusnya berbunyi sebagai berikut. H atau height, ketinggian, VOY sama dengan kecepatan awal vertikal dikali T atau waktu ditambah setengah dari G gravitasi dikali T kuadrat atau waktu kuadrat. Untuk keterangan pada soal ini kita gunakan G-nya adalah 10 untuk mempermudah perhitungan. Step kedua, karena benda menggelinding mendatar, kecepatan vertikalnya atau kecepatan awal VYO-nya adalah 0 meter per detik. Selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai-nilai dari soal yang telah diketahui tadi ke dalam rumus. 500 adalah ketinggian tebing atau jurang sama dengan kecepatan awal VU adalah 0 dikali T ditambah setengah kali G, G-nya 10 dikali T kuadrat. 0 kali T adalah 0, 10 dibagi setengah adalah 5. Jadi 500 sama dengan 5T kuadrat. Untuk mudah, selanjutnya kita sederhanakan menjadi T kuadrat sama dengan 500 bagi 5 dengan cara membagi 5 di kotak sisi. Jadi 5 di sisi ini hilang dan 5-nya ada dipindah di bawah 500 menjadi pembaginya. Jadi 500 dibagi 5 adalah 100. Jadi T kuadrat sama dengan 100. Untuk menghilangkan kuadrat pada T, kita gunakan akar. Jadi akar dari 100 adalah 10 detik atau 10 second. Selanjutnya bagian B. Berapa sih jarak horizontal dari kaki tebing saat bola menyentuh tanah? Step pertama, setelah kita tahu bahwa bola bergerak selama 10 detik dari perhitungan tadi di bagian A, kita akan menggunakan rumus X untuk mencari seberapa jauh bola meluncur. X atau jarak sama dengan VOX atau percepatan horizontalnya dikali T atau waktu. Kita substitusikan nilainya dengan nilai percepatan 5 meter per detik dari soal ke dalam rumus. X sama dengan 5 dikali 10, X sama dengan 50 meter. Oke, untuk contoh soal berikutnya, setelah diketahui nilai dari waktu bola jatuh dan bola dari jurang atau range, oh ya saya lupa menambahkan, dicarikan pada soal sebelumnya, dicari jarak bola. Bisa disebut dengan range atau jarak proyektil. Dengan proyektil dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di udara dan bergerak di udara dan dipengaruhi oleh gravitasi, itu adalah yang disebut dengan proyektil. Jadi pada B ini singkatnya kita mencari jarak proyektil. Lanjut ke nomor 2. Pada bagian A, berapa besar kecepatan bola tepat sebelum menyentuh tanah? Dan B, vektor kecepatan akhir bola tepat sebelum menyentuh tanah. Pada bagian A, berapa besar kecepatan bola tepat sebelum menyentuh tanah? Step pertama, karena untuk menentukan kecepatan menyentuh tanah, kita butuh VY. Maka kita gunakan rumus berikut. Kecepatan menyentuh tanah ini
kita dapat artikan menjadi V total atau V. Untuk rumus VY sendiri, VY sama dengan VOY tambah G kali T. VY sama dengan 0 atau 0 tambah 10 dikali 10. VY sama dengan 100 meter per detik. Selanjutnya, mencari kecepatan atau V. Jadi V atau kecepatan totalnya sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. V total sama dengan akar, kita substitusikan nilainya tadi, Vx kuadrat nilainya adalah 5, jadi 5 kuadrat. Vy kuadratnya sama dengan 100 kuadrat. V sama dengan akar 5 ditambah 10.000. Kita tambahkan nilainya, jadi V sama dengan 10.025. Hasil dari akarnya adalah 100,12 meter per detik. Untuk catatan penting, pada V total atau V, kita tidak mempedulikan arah, jadi nilainya pasti positif. Entah itu arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kecepatan total ini tidak akan menjadi nilai negatif dan tetap positif. Terakhir, pada bagian B, berapa sih vektor kecepatan akhir bola tepat sebelum menyentuh tanah? Pada bagian ini, kita akan menggunakan rumus vektor kecepatan V sama dengan XI dimin YJ dengan keterangan I sama dengan ke kanan, J sama dengan ke bawah. Jadi V sama dengan 5I, 5 ke kanan, dimin 10 J, 100 ke kanan, 100 ke bawah, per 10 ke bawah. Gimana sih? Vektor kecepatan sama dengan V sama dengan 5I, 5 ke kanan, min 100J, 100 ke bawah, meter per detik. Oke, sudah selesai. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga presentasi saya atau kelompok kami dapat tersampaikan dengan jelas, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 2026 1 Syawal 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek individu mata kuliah Fisika 1, program studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, saya akan membahas tentang motion in two dimension atau gerak dalam 2 dimensi pada bab gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan, serta sekilas penerapannya pada dunia teknik sipil. Izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Fadila Kurniawan dengan NIM 25052 dari offering D3. Salah.